Paket aplikasi perkantoran. 1. Microsoft Office Word. A. Pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah program perangkat lunak atau program pemrosesan data dalam bentuk huruf dan angka yang sering digunakan untuk membuat dokumen atau masalah hal-hal tulis-menulis dan juga merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. B. Sejarah Microsoft Word. Awalnya bernama Multi-Tool Word dan dikembangkan pada 1 Februari 1983. Multi-Tool Word banyak mengambil teori pada program Bravus. Bravus adalah salah satu program berbasis grafik PARC. Ini terjadi karena pengembang Bravus paling bertanggung jawab untuk pengembangan multi-alat Word. Pada 25 Oktober 1983, Microsoft secara resmi meluncurkan program Multi-Tool Word yang menjalani proses pengembangan di mana namanya diubah menjadi Microsoft Word. Microsoft Word pertama ini digunakan pada komputer PC IBM. C. Fungsi Microsoft Word. 1. Buat dokumen. Aplikasi Microsoft Word membuat dokumen yang dapat dicetak pada berbagai ukuran kertas. 2. Mengedit dokumen. Dengan aplikasi Microsoft Word, Anda dapat mengedit dokumen lain. 3. Manfaat dokumen. Dengan Microsoft Word, pengguna dapat membuat lebih banyak dokumen profesional dalam berbagai format dokumen. D. Manfaat Microsoft Word. 1. Minimalkan kesalahan tertulis. 2. Hemat waktu dan energi. 3. Minimalkan penggunaan dan biaya kertas. 2. Microsoft Office Excel. A. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel yaitu sebuah program aplikasi berupa lembar kerja spreadsheet yang diciptakan sekaligus didistribusikan oleh pabrikan Microsoft untuk sistem aplikasi Microsoft Windows atau macOS. B. Sejarah Microsoft Excel. Microsoft Excel pertama kali diluncurkan pada tahun 1985, namun hanya tersedia untuk sistem aplikasi macOS atau Macintosh, dan itu pun masih hanya bernama Excel, tanpa Microsoft di depannya. Pada tahun 1987, Microsoft meluncurkan Excel untuk sistem aplikasi Windows yang dinamakan Excel versi 2.0. Microsoft Excel berhasil mendahului pesaing beratnya pada waktu itu untuk jenis aplikasi sejenis, yaitu Lotus 123 yang terlambat mengeluarkan versi Windows-nya dan masih menggunakan MS-DOS. Pada tahun 1988, Excel akhirnya berhasil total menggeser pesaingnya itu dan menjadi salah satu software spreadsheet yang sangat populer dan handal di pasaran. C. Fungsi Microsoft Excel. 1. Membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, dan meringkas data. 2. Melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. 3. Membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika. 4. Membuat berbagai macam grafik dan diagram. 5. Membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. 6. Menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. 7. Melakukan analisa serta riset harga. 8. Membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas. 9. Melakukan konversi mata uang. 10. Melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian dan lain sebagainya. D. Manfaat Microsoft Excel di bidang akuntansi. Contoh dari penggunaan program Microsoft Excel dalam bidang akuntansi adalah menghitung jumlah laba atau rugi suatu perusahaan, mencari besarnya keuntungan selama satu periode, menghitung gaji karyawan. Kalkulasi matematis. Kalkulasi matematis digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta berbagai macam variasinya. 2. Pengolahan data. Pemanfaatan Excel untuk pengolahan data yaitu untuk pengolahan data basis statistik, mencari nilai tengah, rata-rata, dan perencanaan nilai maksimum serta nilai minimum sebuah data. 3. Pembuatan grafik.
Excel dapat digunakan untuk membuat grafik, misalnya grafik perkembangan jumlah penduduk, grafik perkembangan jumlah siswa, grafik kunjungan siswa ke perpustakaan, grafik kelulusan siswa. 4. Operasi tabel. Dengan jumlah baris pada Microsoft Excel yang mencapai 1,084,576 dan jumlah kolom 16,384, maka Anda tidak akan merasa kesulitan apabila melakukan input data yang membutuhkan jumlah kolom dan baris. Microsoft Office PowerPoint. Pengertian Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari beberapa kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, dan bisnis, pendidikan, dan trainer. B. Sejarah Microsoft PowerPoint. Dikembangkan pertama kali oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin. Waktu itu, PowerPoint versi 1 dirilis pada tahun 1987 dan komputer yang didukungnya adalah Macintosh di tahun berikutnya. Microsoft PowerPoint muncul dengan dukungan warna setelah Macintosh berwarna muncul di pasaran pada tanggal 31 Juli 1987. Microsoft mengakuisisi Red Hat Inc. dengan PowerPoint seharga $14 juta, mengikuti Microsoft Windows 3.0 versi MS Windows dari PowerPoint versi 2.0 muncul di pasaran tepatnya pada tahun 1990. Semenjak tahun 1990, inilah Microsoft PowerPoint tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantor Microsoft Office terkecuali basis Edition. Sampai saat ini, Microsoft PowerPoint terus berkembang dari mengalami penambahan fitur dari tahun ke tahunnya. Versi terbaru dari MS PowerPoint adalah Microsoft Office PowerPoint 2013 versi 15 yang dirilis bulan Januari 2015. C. Fungsi dan kegunaan Microsoft PowerPoint. 1. Saran untuk mempermudah sebuah presentasi. 2. Membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh beberapa perangkat komputer. 3. Membuat presentasi dalam berbentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan dipergunakan. 4. Mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. B. Paket aplikasi internet. Internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Beberapa contoh aplikasi yang sering dimanfaatkan oleh pengguna internet antara lain: 1. www atau World Wide Web. Istilah singkatnya adalah W3 atau 3W. www atau web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam sebuah hypertext. www merupakan dokumen-dokumen internet yang tersimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. 2. Email atau electronic mail. Email adalah sistem surat menyurat melalui komputer yang saling berhubung dengan jaringan global. Email merupakan surat elektronik yang memungkinkan pengguna untuk mengirim surat, cerita, puisi, bahkan bisa juga mengirimkan berupa file, dokumen, gambar, musik, film, dan sebagainya. 3. Newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya dalam sebuah forum dengan ketertarikan dan kepentingan yang sama dalam membahas topik-topik tertentu. 4. Mailing list. Mailing list atau sering juga disebut milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam suatu kelompok melalui email. 5. IRC, Internet Relay Chat. IRC, bisa disebut chat, adalah sebuah bentuk komunikasi di internet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard. IRC berfungsi sebagai sarana untuk melakukan percakapan di internet. Istilah bercakap-cakap di internet adalah chatting. 6. FTP, File Transfer Protocol.
FTP adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengirim atau mengambil file atau dari komputer lain. FTP biasanya digunakan untuk download atau mencari atau mengambil file dari sebuah situs. 7. Telnet. Telnet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang berjarak jauh. Telnet dapat digunakan apabila mempunyai alamat IP atau IP address dari komputer yang akan diakses, dan kita juga harus mempunyai hak akses berupa user ID atau password. 8. Gopher. Gopher adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet yang hanya terbatas pada teks saja. Gopher merupakan program internet yang digunakan untuk mempermudah pencarian, penarikan, dan pengambilan informasi atau navigasi. Ping, paket internet Gopher. Ping adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengetahui apakah komputer kita sudah terkoneksi atau terhubung dengan komputer yang lain di internet. Facebook. Facebook adalah website jaringan sosial di mana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain. Teleconference. Teleconference adalah fasilitas yang digunakan untuk berbincang-bincang dengan cara yang kompleks, yaitu mulai dari suara hingga gambar, sehingga seolah-olah kita dapat langsung berhadapan dengan lawan bicara. Internet teleponi. Internet teleponi yaitu fasilitas untuk berkomunikasi dengan suara melalui internet menggunakan pesawat telepon. Internet fax. Internet juga dapat digunakan untuk mengirim faksmili yang secara umum dapat dilakukan menggunakan mesin fax. Paket aplikasi basis data. Database atau basis data adalah kumpulan dari berbagai data maupun informasi yang sudah tersusun dan tersimpan dalam komputer secara sistematik dan dapat diolah atau manipulasi. Macam-macam aplikasi database. 1. MySQL. 2. MariaDB. 3. Microsoft SQL Server. 4. Oracle Database. 5. PostgreSQL. 6. SQLite. 7. Beaver. 8. MongoDB. 9. Apache Cassandra. Paket aplikasi desain grafis. Software desain grafis adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk membuat desain grafis. Desain grafis adalah representasi visual ide dengan simbol, kata, dan gambar pada komputer. Jenis software desain grafis. 1. Adobe Illustrator. 2. Adobe Photoshop. 3. Adobe InDesign. 4. Canva. 5. GIMP. 6. Pixar. 7. Inkscape. 8. Autodesk Sketchbook. 9. Corel Paint Shop Pro. 10. Pictocar. Sekian